سيداتي وسادتي الضيوف السعداء، نستمع معا التوجيهات والإرشادات والدعاء الاختتام سيقدمه معلمنا Kiai Al-Haj Ahsin Sakho Muhammad LCMA. Bapak Ibu sekalian, wali santri serta tamu undangan yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyimak pesan dan nasihat sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Abuya Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. فضيلة الشيخ المبجل معلمنا وأستاذنا وشيخنا جميعا ونحن تلاميذكم فضيلة الشيخ نبيل الحسني، شكر الله لكم. نورتم Kebumen, نورتم Indonesia. أنتم الذين زرعتم القراءات العشر الكبرى في إندونيسيا، وليس في Kebumen فقط ولكن في إندونيسيا. هذا أول من زرع وغرس علم القراءات، خاصة علم القراءات العشر الكبرى، فجزاكم الله خير الجزاء. beserta Syekhah al-Mufaddalah al-Fadilah, guru kita juga para Dr. Agus Salim beserta keluarga besar, para alim ulama, segenap pejabat, Bapak Bupati yang tadi diwakilkan oleh Bapak Kesra, para wali murid, para santri, para hadirin sekalian, para khatimin dan khatimat, terlebih para khatimin yang telah menyelesaikan menghafalkan Al-Quran Al-Karim dengan Al-Qiraatul Ashar Al-Kubra. Ini perlu saya kemukakan di sini kepada para hadirin sekalian. Tadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian setelahnya mendengarkan bacaan-bacaan dari khatimin yang telah membacakan dengan Qiraatul Ashar Al-Kubra, banyak bacaan-bacaan yang mungkin kita asing sekali di Indonesia. Qiraat gharibah jiddan lada asma' Indonesia. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kok siapa itu? Begitu juga min ladunhu misalnya Ghafurur Rahim. Ini hal-hal yang gharib,
lada asma' al-Indonesiyin. Sudah tentu ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi dari bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim yang ada. Mereka itu telah menyelesaikan Al-Qira'atul Ashr Al-Kubra. Mungkin Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian juga masih banyak yang belum mengetahui tentang Al-Qira'atul Ashr Al-Kubra itu. Yang banyak masyhur di kalangan kita, qiraat yang masyhurah itu adalah qiraat Asim min riwayat Hafs Al-Asadi Al-Kufi. Itu yang paling banyak di dunia. Bahkan mungkin 3/4 kaum muslimin di dunia itu mereka membacanya dengan qiraatu Asim Ibnu Abi Najud dari perawinya yang masyhur yaitu Hafs. Ini yang paling banyak masyhur. Nah, Hafs ini adalah satu dari 14 rawi yang ada di dalam Qiraatus Saba'. Karena Qiraatus Saba' itu yaitu qiraat yang dimasyhurkan oleh 7 imam qiraat, yaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Nah, ini Nafi' mempunyai 2 rawi, yaitu Qalun dan Warsh. Ibnu Katsir mempunyai 2 rawi, Al-Bazzi dan Qumbul. Abu Amr mempunyai 2 rawi, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Ibnu Amir mempunyai 2 rawi, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Asim mempunyai 2 rawi, yaitu Syu'bah dan Hafs. Ini Hafs ini yang tadi itu. Kemudian Hamzah punya 2 rawi, yaitu Khalaf dan Khallad. Dan terakhir Al-Kisai, Ali bin Hamzah Al-Kisai itu mempunyai 2 rawi, yaitu Abul Harith dan Duri Kisai. Jadi yang masyhur yang di kalangan kita itu kita baru 1 dari 14 rawi yang ada. Ini juga Mentarik Asy-Syatibiyah. Mentarik Asy-Syatibiyah. Kemudian kalau ingin melanjutkan, maka ada lagi namanya Al-Qiraatul Ashr tapi As-Sura. Al-Qiraatul Ashr As-Sura, yaitu orang yang telah menamatkan bacaannya 7 imam, ditambah lagi riwayatnya Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Itu juga merupakan qiraat yang mutawatirah. Qiraat yang mutawatirah. Nah, kalau seandainya ingin lanjut lagi, maka ada namanya bacaan qiraat sab'ah, qiraatus saba' dengan ditambah bacaan Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Itu adalah qiraatul ashr, qiraat 10. Tapi qiraat 10 itu juga ada 2 tingkatan, yaitu al-qiraatul ashr As-Sura dan Al-Qiraatul Ashr Al-Kubra. Ini yang paling tinggi sekali itu. Jarang orang-orang yang bisa menguasai Qiraatul Ashr Al-Kubra itu. Ini karena apa? Karena tariknya semakin banyak. Tariknya itu semakin banyak. Jadi kalau orang ingin belajar Qiraatul Ashr Al-Kubra, maka belajarlah melalui kitab Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr adalah merupakan nazaman yang diambilkan dari kitab An-Nashr fil Qiraatul Ashr.
karya Muhammad ibn Muhammad Syamsuddin Al-Jazari, Ibnul Jazari, yang tadi kita dengarkan, yang ikut dihafalkan dan mendapatkan sanad, yaitu Al-Jazariyah. Nah ini apa sih bedanya qiraatul ashr as-sughra dengan qiraatul ashr al-kubra? Al-qiraatul ashr as-sughra itu setiap imam itu punya dua rawi. Setiap rawi itu mempunyai satu thariq saja. Setiap rawi mempunyai satu thariq saja. Berbeda dengan qiraatul ashr al-kubra, setiap rawi itu mempunyai dua thariq. Dan satu thariq itu mempunyai dua thariq lagi. Nah, jadi misalnya kita belajar riwayat qiraatu Asim min riwayat Hafiz. Hafiz itu mempunyai thariq, ya, mempunyai thariq, yaitu Ubaid ibn Subbah. Kalau ingin menambahkan sampai qiraatul ashr, dia harus belajar pula satu thariq lagi, yaitu Amr ibn Subbah. Nah ini Amr ibn Subbah mempunyai thariq lagi, yaitu Zar'an dan Al-Fil. Ini coba luar biasa itu. Ibnul Jazari itu menghimpun dari berbagai macam kitab, aja sekitar lebih dari 60 kitab qiraat. Itu kemudian dipelajari, akhirnya terkumpullah dari kurang lebih 1000 thariq, 1000 thariq. Baik thariq dari yang diriwayatkan dari al-magharibah atau maghribiyah atau masyriqiyah, syarqiyah wa gharbiyah. Kalau syarqiyah itu dari iraqiyah, kalau gharbiyah itu dari misriyah. Coba ya, misriyah. Coba. Artinya syuhratu al-qurra al-misriyin ada masyhur min zaman min ahdi Ibn al-Jazari. Jadi Ibn al-Jazari itu mempelajari dua mazhab qiraat yang besar, yaitu mazhab Iraqiyin dan Misriyin. Iraqiyin, Misriyin. Kita belajar ilmu qiraat, belajar Warsh, itu kan dari Azraq saja, qiraat Azraq, ya. Begitu juga dari apa namanya tuh, dari Hafiz itu dari Ubaid ibn Subbah saja tuh. Makanya kalau kita membaca melalui Ubaid ibn Subbah, maka majaz mufasilnya cuma sampai 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau kita belajar Amr ibn Subbah, majaz mufasilnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, jadi itulah perbedaannya itu. Belum lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi banyak anak-anak yang sudah lebih dari 10 ya, sudah dihatamkan pada Fadilatul Ustaz Agus Salim. Ini adalah merupakan sejarah. Ada sejarah tarikh fi iqra al-qiraat fi Indonesia. Ada ala hasbi ma'alimtu. Oleh karena itu saya sangat berbangga sekali dengan Ustaz Agus Salim. Jadi kalau seandainya Kebumen itu berbangga pada tingkat internasional, maka dengan pengajaran ilmu qiraat al-ashr itu di Kebumen ini, maka inilah yang patut dibanggakan dari Kebumen itu. Ini pada tingkat internasional. Karena saya sendiri juga belajar ilmu qiraat itu di Madinah, tapi tidak sampai kepada al-qiraatul ashr al-kubra. Qiraatul ashr al-kubra juga. Ya. Jadi ini yang perlu kita banggakan ya pada tingkat
internasional. Saya berharap bahwa qiraatul asyr, al-qiraat itu bisa berkembang, ya, intishar fi rubu' Indonesia, yaitu melalui para khatimin, kalau bisa disebarluaskan di berbagai macam pesantren, ya, pesantren tahfidz Al-Quran Al-Karim, sehingga akhirnya kita bisa menghafalkan seluruh qiraat-qiraat yang al-mutawatir. Semuanya itu mutawatir, semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ilmiyatan wa diniyatan. Al-qiraatul asyr al-mutawatirah itu bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi keilmuan maupun dari segi periwayatan, dari segi riwayatan wa dirayatan. Ya, baik. Para hadirin hadirat sekalian, berbicara tentang Al-Quran ini, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang mempunyai nilai kemukjizatan, ya, mempunyai nilai kemukjizatan. Dan kemukjizatan Al-Quran itu adalah mukjizat maknawiyah, bukan mukjizat hissiyah. Kalau zaman dahulu, para nabi-nabi terdahulu itu mempunyai kemukjizatan. Semua para nabi itu pasti dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemukjizatan. Hanya saja kemukjizatan nabi-nabi terdahulu itu adalah berupa mukjizatan yang bersifat hissiyah, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ahyal mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Itu adalah semuanya adalah kemukjizatan yang bersifat hissiyah yang akhirnya bisa hilang dengan perjalanan sejarah. Kita sudah tidak lagi melihat mana itu peninggalan kemukjizatan Nabi Isa. Mukjizatan Nabi Musa dengan tongkat, yang dengan tongkat itu bisa kalau dipukulkan di batu-batu akan memancarkan air, 12 mata air. Fa fajarat minhu 12 aina. Kalau seandainya dilemparkan, akhirnya fa idza hiya hayyatun tas'a, menjadi ular yang besar, ka'annaha jannun. Ya, seperti ya ular yang kesana kemari itu. Sekarang mana itu kemujizatnya? Tidak ada. Begitu juga kemujizatan nabi-nabi yang lain, nggak ada itu. Yang masih tersisa dari seluruh kemujizatan dari para nabi-nabi terdahulu itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran Al-Karim itu mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama itu adalah hidayahnya. Sayap yang kedua itu adalah kemukjizatannya itu. Makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu memberikan satu label yang sangat itu singkat sekali, Al-Qur'anu kitabu hidayatin wa i'jazin. Al-Quran itu pada satu sisi adalah kitab hidayah, wa i'jazin, kitab kemukjizatan. Dan kemukjizatan yang berupa Al-Quran ini itu akan terus berkibar, akan terus bersinar sampai akhir zaman nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kitab suci Al-Quran itu juga kepada kaum muslimin, menitipkan Al-Quran ini kepada kaum muslimin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala akan terus memantau, karena master daripada Al-Quran itu ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita baca itu adalah cuplikan ataupun salinan daripada Al-Quran Al-Karim yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhim Mahfuz. Dan Allah SWT menjamin bahwa kitab suci Al-Quran itu akan terus dipelihara. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kepada kaum mukminin. Ini adalah merupakan kenikmatan. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian itu adalah merupakan amanah. Sampai sejauh mana sih kaum muslimin itu setelahnya diberikan anugerah dari Allah berupa kitab suci Al-Quran, mereka itu bisa mempertahankan, bisa menyebarluaskan kepada masyarakat. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Sampai sejauh mana kaum muslimin itu bisa melebarkan, bisa menyebarkan Al-Quran baik dari segi lafzan wa maknanya. Kita itu semuanya harus, kita kaum muslimin itu harus mempunyai tanggung jawab keagamaan. Karena kalau seandainya tidak ada kitab suci Al-Quran ini, peta kehidupan itu bagaimana kita bisa membidik peta kehidupan itu? Peta kehidupan kita itu adalah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi dengan demikian ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kitab-kitab suci yang lain itu diserahkan kepada para pendeta-pendeta mereka. Inna zalat Taurat fi Yahuda yahbiyan nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu war rabbani wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya penyelewengan. Itu saya masukkan di dalam kejahatan akidah, kejahatan agama. Maka di dalam Al-Quran disebutkan yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Dari segi maknanya dirubah, dari segi lafaznya juga bisa dirubah. Allah sendiri menjelaskan tentang hal itu. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini merupakan kejahatan. Kejahatan ada merupakan kejahatan diniyah. Berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim itu Allah sendirilah yang akan menjaga keutuhan daripada Al-Quran Al-Karim melalui ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ada beberapa ta'kidat. Inna itu satu, nahnu dhamirul fasl atau ta'kidul tsani. Nazzalna tambah lagi na lagi. Wa inna empat lagi. Lahu taqtibun jar wal majrur, lahafizun lam ta'kid. Hafizun adalah berupa isim fa'il yang menunjukkan arti istimrar. Jadi jauh sebelumnya Al-Quran itu diturunkan, masih pada periode Makkiyah, karena surah Al-Hijr adalah di dalam Makkiyah, min suratul Makkiyah, itu sudah menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran Al-Karim, wa inna, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran Al-Karim lahafidun, betul-betul akan terus menjaga kitab. Luar biasa. Itu jauh sebelumnya Al-Quran itu selesai diturunkan, dan ternyata itu benar. Jadi memang ini adalah merupakan kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Ada ba'dul masyayikh mengatakan pada al-i'jaz al-wa'di wal-wa'idi. Ya, di samping ijaz yang kemujizatan yang lain adalah ijaz al-wa'di al-wa'idi. Semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya itu adalah betul terlaksana. Tidak ada satu janji Allah Subhanahu wa taala yang, karena innallaha la yukhliful mi'ad.
Ini adalah merupakan kebanggaan kita bersama. Oleh karena itulah para hadirin hadirat sekalian, kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur bahwa kita diberi hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an Al-Karim. Dengan Al-Qur'an Al-Karim itu menjadi pegangan teguh kita. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim, akhirnya kita itu bisa menjadi ummah khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita bisa membawa Al-Qur'an Al-Karim pada masa lalu, pada masa yang akan datang juga begitu. Hanya saja bedanya, kalau masa lalu itu Al-Quran huwal Quran, Al-Quran alladzi unzila ala Rasulullah huwal Quran alladzi qara'na al-an. Lakin hunaka farq bainama Al-Quran fi madad wa bain Al-Quran fi hadzal ahad. Quran pada masa lalu itu bisa menciptakan yakhluqul hadar. Al-Quran pada masa lalu itu bisa menciptakan peradaban, menciptakan revolusi, revolusi mental, revolusi spiritual, revolusi ilmu pengetahuan, revolusi budaya, dan revolusi yang akhlak dan lain sebagainya. Thawrah akhlaqiyah, thawrah ilmiyah, thawrah yang lain, thawrah hadariyah. Nabi yang tadinya berasal dari Mekah yang tadinya itu tidak apa-apa, fi ardin ghairi dzi zar'in, umatnya juga ummiyin, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Begitu juga mereka adalah orang yang terbelakang dari segi ilmu pengetahuan, dari segi peradaban. Nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Al-Faris wal Rum. Di waktu orang-orang Faris dan Rum itu mereka membangun bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Kaum muslimin di Mekah masih tetap dalam keadaan tertinggal. Tapi lihat, hanya dalam 23 tahun Nabi itu menyebarkan Al-Quran Al-Karim, itu akhirnya perlahan-lahan orang-orang kaum muslimin, apalagi setelahnya di Madinah, bergerak perlahan-lahan. Mereka akhirnya yang tadinya ummiyin akhirnya menjadi orang-orang yang rakus kepada ilmu pengetahuan, rakus kepada ilmu pengetahuan. Dahulu ada seorang Khalid Al-Umawi. Ini adalah orang yang mengimpor buku-buku dari Yunani. Dari Yunani itu diimpor menuju ke Baghdad, itu menuju ke apa namanya itu, ke Baghdad. Mereka memilih orang-orang untuk bisa menerjemahkan itu di dalam bahasa Arab. Akhirnya menjadi orang-orang ahli, hebat sekali. Al-Quran juga akhirnya bisa mendorong kaum muslimin untuk bisa menciptakan ilmu-ilmu yang khidmah kepada Al-Quran Al-Karim. Al-ulum al-khadimah al-Quran Al-Karim. Maka muncul ilmu tafsir, maka muncul ilmu al-balaghah, maka muncul ilmu nahwu, maka muncul ilmu as-sarf dan lain sebagainya. Karena semuanya itu berkhidmah kepada Al-Quran Al-Karim. Dan sebagai akhirnya apa? Karena Al-Quran itu harus diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tibyana likulli syai' wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Karena Nabi itu adalah mufassir al-awwal terhadap ayat suci Al-Quran, maka orang berlomba-lomba untuk bisa menggapai al-hadis an-nabawi. Jadi munculnya hadis-hadis nabawi itu juga dipengaruhi oleh adanya Al-Quran Al-Karim. Maka muncul Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud dan lain sebagainya. Mustarad Imam Hakim itu adalah merupakan muncul karena Al-Quran Al-Karim. Ini adalah merupakan salah satu daripada. Lebih daripada itu, kita melihat bagaimana perkembangan kaum muslimin itu luar biasa. Sehingga akhirnya orang-orang pada masa Nabi, generasi pada Nabi itu disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada satu umat
yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Karena Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim itu bisa mengangkat martabat manusia yang setinggi-tingginya. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Allah itu adalah merupakan mempunyai satu kemuliaan. Maka yuridul izzata billahi al-izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal malak. Ini Allah itu aziz. Kalamullah itu adalah aziz. Siapa orang yang ingin kemuliaan, maka hendaklah orang itu selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Pada satu saat sahabat Umar bin Khattab datang menuju ke Mekah. Kemudian disambut oleh gubernur Mekah. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, itu kau meninggalkan siapa? Meninggalkan siapa itu? Di Mekah. Karena ini gubernur Mekah itu menyambutnya itu bukan di Mekah, tapi di tempat yang lain. Gubernur Mekah itu mengatakan, aku tinggalkan di Mekah adalah Ibnu Abza. Ibnu Abza itu siapa? Itu maulan min mawalina. Dia adalah bekas budak ya Umar bin Khattab. Lah, kok budak kok diangkat menjadi wakil kamu itu? Dia adalah orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran, orang yang ahli mawaris dan lain sebagainya. Maka sahabat Umar bin Khattab ingat kepada hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabatnya orang-orang yang selalu bergumul dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dan Allah bisa menghempaskan orang-orang yang menistakan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi oleh karena itu kita lihat orang-orang yang selalu bergumul dengan Al-Qur'an Al-Karim, maka akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga merupakan kitab barokah. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kata barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ila wa anzalna ilaika dzikra. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Mubarakun. Itu keberkahan, kasratul khair. Yang namanya keberkahan itu adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan yang ada pada sesuatu. Keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-barakah aslan min Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu apabila hinggap pada sesuatu, maka sesuatu akan menjadi bagus, menjadi mulia. Kalau keberkahan itu hinggap kepada tempat makan, maka makan itu akan menjadi berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apabila keberkahan itu hinggap pada seseorang, maka seseorang itu akan menjadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lain-lainnya. Ilmu apabila berkah itu akhirnya bisa tersebar luas. Umur apabila berkah itu umurnya menjadi berkah. Imam Nawawi itu umurnya cuma 55 tahun, tapi kitabnya luar biasa. Ada kitab Syarh Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ada Riyadhus Shalihin, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah dikarang oleh Imam Nawawi dalam waktu yang sangat singkat, tapi meninggalkan legasi, meninggalkan tinggalan yang luar biasa. Sampai sekarang kitab-kitab Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Imam Nawawi itu adalah sampai sekarang itu bisa dikaji oleh seluruh orang-orang seluruh dunia. Luar biasa kan. Jadi oleh karena itulah orang-orang yang menekuni Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, itu mereka akan mendapatkan curahan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuknya. Karena mubarakan di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah itu tidak bisa kita tentukan, berbeda dengan isim ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahamwadhi wa inda wabni wal ghulami walladhi. Itu berbagai nakiratun qabilu al mu'athira aw waqal mawqi'a ma qad dzukira. Itu tidak bisa kita tunjukkan, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah itu meletakkan kebaikan itu pada barang. Bisa jadi kepada orangnya, bisa jadi kepada keluarganya, bisa jadi kepada rezekinya dan lain sebagainya. Dan ini adalah patut kita renungkan bersama. Kalau Allah sudah menyatakan mubarakun, maka siapapun orangnya yang berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, maka dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Coba ya, dimulai dari orang yang melihat mushaf, an-nadhur ilal mushaf ibadah, melihat mushaf saja dengan hati yang penuh kecintaan kepada Al-Quran Al-Karim. An-nadhur ilal mushaf ibadah, an-nadhur ilal Ka'bah ibadah juga, melihat Ka'bah itu juga ibadah juga. Coba kalau kita mendengarkan ayat suci Al-Quran itu, kita betul-betul mendengarkannya, bukan terdengar ya. Beda antara terdengar dengan kedengaran atau mendengar. Kalau mendengar dan betul-betul didengarkan secara khusyuk, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turham. Ini baru mendengarkan saja. Apalagi kalau seandainya orang itu membaca ayat suci Al-Qur'an. Kata Nabi, man qara'a Al-Qur'an falau bi kulli harfin hasanah la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca Al-Quran, Allah akan menghargai setiap huruf yang dia baca. Setiap huruf yang dia baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau seandainya ada hurufil Quran Al-Karim itu bisa sampai 321.000 huruf. Jadi kalau kita ingin memboyong pahala, baca saja Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ngerti atau tidak ngerti, bifahmin atau biduni fahmin, itu kita akan mendapatkan banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ingin mendapatkan pahala secara sistematis, efektif, bacalah Al-Quran itu saja itu. Baik mengerti atau tidak mengerti. Walaupun bacaannya itu masih belum sekelas Kiai Agus Salim, masih bacanya bertitah-titah ya. Apalagi kalau seandainya sudah tingkatnya Syekh Maulana kita itu Syekh Nabil Al-Mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barar. Itu kedua syekh ini adalah termasuk Al-Mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barar, bersama dengan para malaikat-malaikat yang bagus-bagus. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u 'alaihi wa syaq falau ajran. Orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata saja dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 penghargaan. Kan hebat ya. Kalau tadi itu ya penghargaannya begitu, tapi untuk orang yang masih bertatih-tatih itu mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala susahnya membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Qurannya itu sendiri. Begitu juga kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran bersama-sama dalam satu majelis. Itu Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'inda. Luar biasa itu. Kalau kita ingin nyengget, ngerti nyengget ya, artinya meruntuhkan rahmat Allah yang ada di langit itu agar supaya turun runtuh kepada kita sekalian. Banyaklah kita membuat halaqah-halaqah Qur'aniyah, majelis-majelis Quran, membaca Al-Quran Al-Karim sampai khatam. Itu kata Nabi, siapa orangnya yang berkumpul dalam satu majelis, baik di masjid, di mushola dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan 4 penghargaan dari Allah. Pertama adalah as-sakinah, artinya adanya kedamaian. Coba saja kalau ada orang baca Quran Al-Karim semuanya khusyuk begitu, nggak ada yang bertengkar. Walaupun ibu-ibu kan biasanya ngomongnya banyak ya,
Tapi kalau itu enggak ada yang ngomongnya banyak itu, semuanya khusyuk semuanya itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah itu akan melingkupi mereka itu. Wa hafatumul malaikah, dan yang ketiga itu adalah dikupengi oleh para malaikat. Malaikat akan bersaksi kepada mereka-mereka yang bisa menciptakan seperti itu. Ya, ini namanya merupakan keberkahan daripada Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah para bapak dan para ibu sekalian, marilah kita tingkatkan ya ketaatan kita kepada Allah melalui Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai ada satu rumah di Kebumen ini ada anaknya yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Kira-kira enten apa boten Bu? Teng Kebumen ini enten lari sing dereng saged maos Quran. Enten boten? Enten apa kata? Ini tanggung jawab sampean. Tanggung jawab mas'ul yaumal qiyamah. Ya. Saya pernah menulis begini. Al-mushaf yang kau tumpuk di almari dan engkau tidak pernah menjamahnya untuk membaca Al-Quran Al-Karim, maka pada hari kiamat engkau akan menyesal, sangat menyesal, kenapa dahulu aku tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran mushaf boleh jadi mushaf yang bagus-bagus. Di mana belinya? Beli jadi dari Mekah, mahal lagi gitu. Tahu-tahu sampai di rumah akhirnya ditumpuk saja di atas di lemari gitu. Kalau misalnya dilihat ini sobekannya itu masih belum kotor itu, ya. Itu kertasnya masih belum kotor. Untuk sebagian kalau ada mushaf itu mushafnya masih belum kotor, itu berarti nggak pernah dijamah oleh orang-orang itu. Para hadirin sekalian, belum lagi itu baru dari membaca Al-Quran Al-Karim. Apalagi kalau seandainya kita itu mempelajari tadabbur Al-Quran Al-Karim, itu luar biasa Pak, luar biasa. Al-Quran itu kitab kemanusiaan, Al-Quran itu kitab dunia wal akhirah, kitabul insaniyah, hal yang berkaitan semua kebaikan manusia itu semuanya ada hidayahnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Orang kalau sudah, saya ingin berbicara sedikit ya, manfaat dari orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Orang menghafalkan Al-Quran Al-Karim itu banyak sekali kemanfaatannya. Pertama adalah meningkatkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu bisa mencerdaskan Pak. Bagaimana logikanya itu? Otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian itu mempunyai sekitar 1 triliun neuron, atau satu sel yang mana neuron itu. Yang dengan 1 triliun inilah orang itu bisa menghimpun informasi. Dengan 1 triliun itu juga orang itu bisa menganalisa informasi yang sampai kepada kita itu. Lah kalau seandainya orang itu setiap hari menghafalkan Al-Quran Al-Karim, maka aktivasi daripada sel-sel itu akhirnya menjadi bagus. Coba lihat anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran Al-Karim itu, kalau sedang menghafalkan, kalau ayatnya itu bagus masuk ke dalam otaknya sehingga akhirnya bisa menghafal Al-Quran, itu pegang saja itu batuknya itu pasti hangat. Itu pasti hangat. Karena apa? Karena otaknya sedang berjalan. Otak itu sama dengan anggota badan yang lain. Manakala orang itu mengangkat barbel dengan tangannya itu, lama kelamaan akhirnya menjadi kuat. Otak juga begitu. Kalau seandainya terus menerus kita gunakan untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim, maka insya Allah otaknya itu. Kalau seandainya tadi Pak Kiai Agus itu di sini akan ada sekolah-sekolah mengikuti paket-paket kejar apa begitu, insya Allah walaupun mengikuti kejar itu, insya Allah nanti santri-santrinya Pak Kiai Agus itu insya Allah berprestasi semua itu. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun sehari-harinya menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Saya berkeliling beberapa pesantren Al-Quran Al-Karim. Saya tanya,
ikut lembaga formal atau tidak? Ya, tidak. Dia hanya menghafalkan Al-Quran kan. Tapi dia ikut ujian akhir tahun. Ujian akhir tahun para peserta semuanya lulus dan kelulusannya juga bagus itu. Itu karena apa? Orang yang terbiasa menghafalkan Al-Quran Karim, ia terbiasa dengan menghafalkan sesuatu yang susah, sesuatu yang. Nah ini kalau seandainya mereka itu diserahi untuk membaca ilmu-ilmu sosial, itu gampang sekali Pak, gampang sekali. Ya. Orang biasa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setelahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setelahnya apa? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Itu merupakan kerja otak. Kerja otak lagi. Sehingga dengan demikian banyak sekali orang-orang dahulu di Azhar itu, Masyayikhul Azhar semuanya itu hafidhu Al-Qur'an Al-Karim. Dan mereka bisa menjadi syuyukh karena menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah ini dari segi kecerdasan otak. Yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu karena anak-anak itu tiap hari itu berada di satu kawasan, di masjid. Sudah tentu ini adalah merupakan tempat yang suci. Itu kemudian mempunyai guru-guru yang bagus-bagus, yang soleh-soleh seperti Pak Kiai Agus ini. Begitu juga para musaidinya itu juga berada di tempat yang bagus, diasuh oleh orang-orang yang bagus, yang soleh-soleh. Maka coba kalau seandainya anak-anak bapak dan para ibu sekalian itu dipesantrenkan di sini selama 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun, 9 tahun di sini, bisa tanggung anak-anak itu akhirnya menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual, mereka juga cerdas secara apa namanya itu spiritual. Tiap hari kan sholat, tiap hari berjamaah, tiap hari membaca Al-Quran Karim. Sesuatu itu akan menjadi karakteristik manakala sesuatu itu dilaksanakan setiap hari secara terus menerus. Ya, kan kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Tetaplah kamu itu dengan kejujuran dan selalulah berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Kalau seandainya orang itu berusaha untuk menjadi jujur dimanapun saja berada, maka dia akan masuk di dalam orang-orang yang siddiqin, as-siddiq, siddiqah. Orang siddiqah itu masuk di dalam jalan 4 orang. 4 orang yang akhirnya menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiq. Lah itu adalah begitu juga kemanfaatan orang menghafal Al-Qur'an Karim, menghafalkan sekitar 77.000 kalimat, 77.000 kalimat, yang kalau diringkas itu menjadi sampai sekitar 17.000 kalimat. Itu lumayan untuk bisa menghimpun kamus Al-Quran, kamus al-kalimat Al-Quraniyah. Itu sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Bagi orang yang ingin melanjutkan kuliah syariah, orang sudah bisa menghafalkan 500 ayatul ahkam fil Quran Al-Karim. Begitu juga kalau seandainya dia ingin menjadi seorang ilmuwan dalam bidang fisika dan lain sebagainya, sudah menghafalkan 700 ayat ma yata'allaqu bil ayat al-kauniyah. Itu sudah lupa. Begitu juga orang menghafalkan Al-Quran berarti bisa bahasa Arab, bisa, artinya kalau belajar bahasa Arab bagus sekali. Ini adalah merupakan satu keutamaan, dan masih banyak sekali keunggulan-keunggulan yang lain. Tapi yang penting itu adalah bagaimana Al-Quran dipahami, bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Itulah bedanya mushaf pada masa Nabi, mushaf pada masa sekarang. Al-Quran masih tetap Quran, bacaannya seperti itu juga, tapi yang membedakan antara Al-Quran pada masa Nabi, Al-Quran pada masa sekarang itu adalah bagaimana bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para hadirin hadirat sekalian, oleh karena itu saya sangat berterima kasih, sangat senang sekali, berbahagia sekali atas adanya wisuda ini. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh wisuda berikutnya dan saya harapkan arju min fadilatul Syekh an tazura Indonesia wa tu'ammim an-naf'a di Indonesia. Antum Syekhul Indonesiyin fil qira'at al-Qur'aniyah wa ana mu'jam bika wa qad alafta katsiran min al-kutub masyaallah wa ana bi iqra'ikum li talab Indonesia
bariat dhimmatul ulama al muslimin fi Indonesia. Bariat dhimmatu. Sekarang tanggung jawab kita selaku pemegang amanah untuk memelihara Al-Quran itu sudah bebas ya, dengan munculnya para syekh. Antum nawartum Indonesia, masya Allah, nafa'an komunikat. Ini tidak bisa dimalukan. Saya hampir menangis. Masya Allah. Jazakumullah khairal jazanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazanya. Baiklah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik wa jalali ma'dhum sallallahu. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la syai'ana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru bi yadika al-khairu alayka. وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد دين الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى الله بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة أو نفس بعد كل معلوم لك. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتتوب واهدنا وفقنا لحق وطريق المسلمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منسى وفي القبر شفيعا وعلى الصراط نورا والجنة رفيق من الناس سدرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين لا حجة لنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولأزواجنا وذرية من شيخنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولأزواجنا وذرية من شيخنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذابه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرب بالعافية غدوة وعصرا وجعلنا رحمة وجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا وعبادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعندنا في هذه الدنيا من موجبات الندم يوم القيامة. اللهم خف عنا ثقل الأوزار وكفنا وسر عنا شر الأشرار برحمتك يا عز الغفور. اللهم باركنا في معهدنا هذا معهد التقوى. باركنا في طلاب هذا المعهد. اللهم باركنا في طالباتها واجعل هذا المعهد معهدا مباركا لجميع المسلمين في أقطار إندونيسيا في كوبومبين وفي أقطار إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.